Fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyya mursyida. Usiku menafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Ad-Du'a rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingganya sampai detik ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya semua ini karena pertolongan Allah, karena kehendak Allah. Sehingganya tidak boleh bagi kita untuk menyombongkan diri kita, yang sehingganya kita untuk selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menjalankan segala amal kebaikan, dan Allah mudahkan kita juga untuk menjauhkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Karena sekelas Rasul Sallallahu alaihi wasallam pun masih meminta hal itu kepada Allah, ya. Dalam hadis yang sangat masyhur dan hendaklah kita hafal dan juga untuk menjadi doa yang termasuk untuk selalu kita mintakan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan, dan ya Allah mudahkanlah kepada kami untuk meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Ini Rasul masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apalagi kita untuk semakin banyak kita untuk meminta agar diberikan kemudahan untuk beramal dan diberikan kemudahan untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, ya, kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, dan kita masih pembahasan tentang sejarah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih pada sahabat yang pertama, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan dimana pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang istri dan anak-anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Juga kita sudah masuk pada kajian tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan kita telah mengkaji di poin yang pertama, di mana beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, adalah sahabat Rasul di gua dan ketika hijrah.
Di pertemuan kali ini kita akan mengkaji di poin yang kedua, ya, akan keutamaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, selain kita mendapati dalil-dalil akan keumuman kita untuk mencontoh, ya, berqudwah dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah secara khusus juga memerintahkan kita untuk berqudwah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah kalian untuk mengambil suri toladan setelahku dengan dua orang, ya, Abu Bakar wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan kita akan melihat keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang kedua, bahwa Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang paling alim di antara para sahabat yang lain. Ya, jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling alim, paling berilmu, ya, di antara kalangan para sahabat yang lain. Kita akan mendapati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, di mana suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innallaha ghayyara abdan baina dunya wa baina ma indallah wakhtara dzalikal abdu ma indallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, ya, atau telah memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk agar hamba itu memilih apakah dia ingin mendapatkan dunia atau ingin tetap hidup di dunia, ya, dan apa yang ada di sisi Allah untuk memilih. Dan apa kata Rasulullah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Yang kemudian di mana hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah, apa-apa yang ada di negeri akhirat, ya. Yang ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami mendapati di mana Abu Bakar As-Siddiq menangis. Yang kami tidak paham, kenapa ketika Rasulullah menyebutkan hal ini dan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Yang ternyata kami baru paham, kata beliau, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa yang dimaksudkan hamba pada hadis yang disampaikan oleh Rasul itu adalah Rasulullah. Ya, jadi artinya apa? Ini sebagai alamat, ini sebagai tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat dengan ajalnya. Ya. Pada waktu ketika para sahabat tidak memahami tentang apa yang disampaikan oleh Rasul, sahabat Abu Bakar As-Siddiq paham. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ngerti, ya, bahwa yang dimaksud hamba itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Ya, karena diantaranya hadis ini juga diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, ternyata Rasulullah menunjukkan tangannya ke atas 3 kali. Ya, Allahumma fi rafiqil a'la, Allahumma bi rafiqil a'la, Allahumma bi rafiqil a'la. Ya Allah, aku lebih memilih untuk berada di tempat yang tinggi. Ya, dan yang dimaksud di sini adalah surga. Yang dimaksud di sini adalah jannah. Ya, makanya nanti kita akan mendapati di antara bahwa surganya para nabi, ya, mereka akan dikumpulkan, ya,
fi rafiqil a'la. Yaitu apa? Di satu tempat yang akan berkumpulnya orang-orang baik di tempat yang paling tinggi. Ya. Nah, kita mendapati firman Allah ya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, di situ ada kata-kata apa? Rafiqa, teman, pendamping. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari 4 golongan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasidikin, dan orang-orang sidik, ya, wasuhada, dan para suhada, wasolihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa. Ya, dan itu adalah merupakan sebaik-baik teman. Ya. Maka di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, ayat ini sebab turunnya, kata Ibunda Aisyah, adalah ketika adanya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu. Ketika aku di sampingmu, aku merasa nyaman, merasa tentram. Ya, tapi ada kala waktunya kita akan berpisah. Saya jauh darimu, dan di mana bahwa aku akan meninggal dan engkau juga akan meninggal, dan aku paham betul bahwa engkau pasti berada di dalam surga, sedangkan aku belum tentu berada di dalam surga. Padahal aku ingin untuk mendampingimu, ingin bersama denganmu di dalam surga. Ya. Nah, kemudian apa? Dengan hal itu, ya, Allah turunkan firman ini, artinya apa? Ada kesempatan. Ya. Bagaimana bahwa apa? Peluang besar kita untuk masuk jannah. Ya. Meskipun semuanya itu apa? Beratnya. Kalau dari 4 golongan tadi, minan nabiyyin, ya sudah nggak ada lagi gitu ya. Jangan sampai kita melamar untuk menjadi, ya, nabiyyin. Ya, ini sudah tidak ada. Ya, minan nabiyyin wasidikin, orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang yang jujur juga ya berat. Para ulama mensyaratkan minimal yaitu dengan 2. Ya, minas sidikin itu yang pertama tidak pernah untuk berbohong. Ya, karena itu orang jujur, dan itu ciri-ciri daripada mukmin. Al mukmin lan yakdzib. Mukmin itu selamanya tidak akan berdusta. Yang menunjukkan apa? Kalau pada diri kita masih adanya kedustaan, maka berarti apa? Menunjukkan tingkat kita ini belum mukmin. Ya berarti masih muslim, belum mukmin. Karena kalau kita tingkatannya sudah mukmin, Rasulullah mengatakan al mukmin lan yakdzib. Mukmin itu selama-lamanya tidak akan berdusta. Kemudian yang kedua adalah untuk selalu membenarkan syariat, membenarkan dalil, dan tidak untuk mengolahnya dengan akal. Itulah diantaranya keutamaan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itulah diantara bentuk keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika terutama pada peristiwa Isra Mi'raj gitu kan, ya, di mana naiknya Rasulullah, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, orang-orang pada apa iya apa benar. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq, kalau itu terjadi oleh Rasul dan Rasul menyampaikan kepada kami, maka kami membenarkan. Ya, maka masya Allah, ya. Jadi inilah, ya, diantara, ya, syarat, ya, untuk menjadi sidikin, ya, wasuhada, atau yang ketiga, ya, masih ada peluang, meskipun ini juga adalah berat. Ya, ini juga adalah suatu yang berat untuk menjadi syuhada di jalan Allah, yang meninggal di jalan Allah. Ya.
Dan itu akan dilihat dari kesungguhan kita, apa yang kita berikan untuk Islam, ya, ikut keandilan apa untuk perjuangan Islam, proses memenangkan Islam ini apa, ya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sungguh adanya satu ungkapan yang menjadikan kesimpulan kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi orang yang istimewa, ya, karena apa? Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah menjadikan potensi yang mereka miliki untuk Islam. Masya Allah, ya, ya, potensi yang mereka miliki itu untuk Islam. Ketika punya potensi harta untuk Islam, ya, ketika punya potensi waktu untuk Islam, ketika punya potensi tenaga untuk Islam, ketika memiliki kemampuan untuk berbicara untuk Islam, ketika memiliki keberanian untuk Islam, Masya Allah, gitu ya. Nah, mungkin ini yang belum diaplikasikan gitu, ya. Dan itu bisa dilakukan di setiap yang mungkin mereka memiliki amanah di sebuah instansi-instansi negara bahkan, Masya Allah, ya. Kadang mungkin mereka memiliki wewenang untuk di dinas pendidikan, ini ada pesantren yang kemudian membutuhkan izin operasional, sudah gak usah dipersulit, berikan izin tanda tangan, jalan. Ini potensinya untuk Islam, ya. Tapi kadang luar biasa, dibuat sulit, dibuat ribet, ini kurang, masih kurang ini, Masya Allah, ya. Jadi apapun daripada bentuk apa yang kita miliki, berikan potensi untuk Islam, ya. Kita menjadi kepala desa, ada yang izin mau minta bangun di satu lahan untuk dibangun masjid, berikan izin, nggak usah dipersulit, ya. Itu potensi kita di situ, kita ada wewenang, berikan untuk Islam, Masya Allah, ya. Jadi kalau kompak maka, ya, dan minimal Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hal ini kita memiliki azam yang kuat untuk menjadi salah satu dari syuhada di jalan Allah. Itu yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sa'alallahu syahada bisidqin balaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasihi, ya. Jadi barang siapa yang meminta kepada Allah untuk agar dimatikan syahid dengan jujur, dengan kejujuran dari hatinya, balaghallahu manazila syuhada, maka Allah akan tempatkan tempat kembalinya dia bersama dengan para syuhada, wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas kasurnya, ya. Dan kalau kita tidak bisa yang ketiga, ya minimal yang keempat, wasolihin. Yaitu apa? Bagaimana kita untuk menjadi orang soleh? Ya kalau soleh saja kita susah, apalagi syuhada, apalagi sidikin, gitu ya. Yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, beliau menyebutkan yang dimaksud soleh, orang soleh, kata beliau apa? Al-qaim, ya, bihududillahi wa hukuku ibadihi, ya. Dimana bahwa orang yang soleh itu adalah orang yang akan selalu menegakkan hak-hak kepada Allah dan hak-hak kepada hamba, ya. Dan di situ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa kesolihan seseorang itu apa? Yatafawwatu, yaitu apa? Bertingkat-tingkat, ya. Semakin tinggi ketingkatan kesolihan seseorang adalah ketika semakin mereka tinggi juga untuk menjalankan hak kepada Allah dan menjalankan hak sesama manusia, tentunya dengan aturan Allah, ya. Tentunya adalah dengan, ya, syariat Allah. Bagaimana kita untuk bermuamalah kepada sesama dengan benar, ya. Karena kadang adanya seorang yang bermuamalah tapi tidak melihat rambu-rambu syariat, gitu.
Ya, tidak melihat rambu-rambu syariat. Ya. Jadi dia bermuamalah kepada manusia, dia baik, dia kenal dengan siapapun, yang bahkan kemudian apa? Dia kenal dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya, dia biasa jojong dengan apa? Istri tetangga kita dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan nggak benar juga gitu. Jadi harus bermuamalah, ya, menjalankan muamalah kepada sesama, tapi tetap ya mengikuti aturan-aturan syariat. Ya. Yang karenanya juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa ya mereka ini atau di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 tadi, ini adalah tafsir firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami di atas jalanmu yang lurus, ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi jalan yang lurus itu bukan jalan yang lurus menurut kita, bukan jalan yang lurus kemudian menurut kiai kita, ustadz kita, tapi jalan yang lurus yang dijelaskan oleh para ulama, di mana bahwa surat Al-Fatihah ini telah Allah tafsirkan juga dengan surat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Kalau Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ushul Tafsir, beliau menyebutkan ini adalah ahsanu turuqi fi tafsir, sebaik-baik metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Jadi orang yang selalu meminta petunjuk kepada Allah dengan jalan yang lurus, mereka akan selalu mengikuti jalannya para nabi. Ya. Makanya nanti para ulama mengatakan yang dimaksud dengan siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ay bil ilmi wal amal. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah setiap jalan yang ditempuh dengan ilmu dan amal. Ya. Itu apa? Jalannya para nabi, jalannya ya orang-orang yang jujur, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mendapati bahwa keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling alim di antara dari kalangan para sahabat yang lain. Dan di sini juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah mengatakan, inna min amanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Lau kuntu muttakhidha khalilan khairur rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakinnahu ukhuwatal fil Islam wa muwaddatuhu. Ya, di mana apa? Rasul SAW mengatakan sesungguhnya orang yang paling percaya, ya, orang yang paling mendukung dari kalangan para sahabatku, ya, fi suhbatihi wa malihi, dalam persaudaraannya dan hartanya, Abu Bakrin, yaitu apa? Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidan khalilan khairur rabbi, kalaulah aku boleh untuk mengambil kekasih selain Allah, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka sungguh aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Kalaulah boleh, tapi Allah tidak membolehkan. Allah jadikan Abu Bakar untukku hanya apa? Ukhuwatal Islam wa muwaddatuhu. Ya, itu apa? Untuk kemudian sebagai ikhwah di dalam Islam, saudara di dalam Islam, ya, dan untuk kami saling mencintai, kami saling menyayangi karena Allah. Ya. Dan bagaimana kita juga mendapati kisah, ya, bagaimana ketegasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada peristiwa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu, ya, Umar tidak sepakat gitu kan, ya, dalam perasaanku, dalam hatiku, bahwa Rasulullah itu belum meninggal. Rasulullah itu akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali oleh Allah, dan akan kemudian kami perangi orang-orang munafik yang mengatakan bahwa Rasul telah meninggal. Ya, yang ketika itu kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq
ketika itu kemudian masuk ke kamar Aisyah, ya, kemudian membuka kain yang menutup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana ketika itu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menciumnya, ya, dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sungguh ya Rasulullah, aku mencium semerbak bau yang sangat wangi pada masa hidupmu dan pada masa ketika engkau meninggal. Ya, baru ketika itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian keluar di tengah-tengah umat, di tengah-tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ya, yang ketika itu beliau memerintahkan kepada Umar untuk duduk, dan Umar ketika itu duduk, sampai kemudian ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30, sesungguhnya engkau itu adalah akan menjadi mayat dan mereka pun akan menjadi mayat. Rasulullah kemudian akan menjadi mayat dan umatnya pun akan menjadi mayat. Ya, jadi diantaranya di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bakalan akan meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Dan juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 144, ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad kholat min qablihi rusul. Ya, tidaklah Muhammad, ya, Rasul SAW illa rasulun, kecuali beliau itu adalah hamba sebagaimana kita, hanya saja beliau diberikan kekhususan oleh Allah, diangkat menjadi rasul. Qad kholat min qablihi rusul, telah berlalu juga sebelumnya para rasul, yang para rasul sebelum Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mereka meninggal, ya, yang dimana bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, ini poin yang kedua terkait dengan keutamaan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang paling alim di antara para sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama, ya, dari kalangan para sahabat yang lain. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ketika kami sedang duduk-duduk, ya, dengan para sahabat yang lain di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami untuk memilih siapa orang yang paling utama setelah Rasulullah, maka kami bersepakat orang yang paling utama setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu adalah Umar, dan setelah itu adalah Utsman. Ya, nah, ini disepakati di kalangan para sahabat Nabi. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Beliau ini adalah putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, sungguh aku pernah bertanya kepada bapakku, yaitu Ali bin Abi Thalib, siapakah, ya, orang yang paling baik, orang yang paling utama setelah Rasulullah? Maka sahabat Ali bin Abi Thalib, bapakku, mengatakan, yaitu siapa? Abu Bakar. Setelah itu siapa? Beliau mengatakan Umar. Ya. Setelah itu siapa? Kemudian dia mengatakan Utsman. Kemudian Muhammad Al-Hanafiyah mengatakan, ya, aku kemudian mengira, ya, bahwa engkau, wahai bapakku, adalah yang paling baik setelah Utsman bin Affan. Tapi di mana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku hanyalah, ya, manusia biasa, aku adalah kaum muslimin dari kaum muslimin yang lain. Ya, maka masya Allah, ya, kita melihat dari ketawaduan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dan di antara dalam riwayat Imam Bukhari bahwa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Apa dalil yang kemudian diangkat? Yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu ketika Ibunda Aisyah termasuk menolak keras untuk agar bapaknya tidak menjadi imam, ya, pada sholat rawatib, ya, yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Rasulullah mengatakan, kenapa ya Aisyah? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, sungguh bahwa bapakku itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan lama, yang ketika dia membaca Al-Quran pasti akan menangis. Ya, masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq
Yang sehingga apa? Beliau mengatakan ditakutkan akan mengganggu jamaah, akan mengganggu sholat, karena ketika membaca Al-Quran tidak bisa lama. Yang diantaranya apa? Ini disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan bahwa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pengganti Nabi SAW dengan nas ini. Karena apa? Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk langsung oleh Nabi untuk menjadi imam ketika Rasulullah SAW sudah sakit parah. Ya. Dan kita akan mendapati juga di dalam riwayat Imam Tirmidzi, sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah ketika beliau berada di Kufah di atas mimbar, apa yang beliau katakan? Afdalu hadhil ummah ba'dan nabiyha Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya umat yang paling afdal, umat yang paling utama setelah nabinya, yaitu apa? Abu Bakar dan Umar. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya tidak benar klaim daripada kalangan orang-orang Syiah, ya, yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah merampas kepemimpinan yang seharusnya kepemimpinan kekhilafahan setelah Nabi SAW meninggal itu adalah ada pada Ali bin Abi Thalib, yang mereka senantiasa membawa hadis Ghadir Hum, ya, pada peristiwa ketika di satu tempat wilayah namanya Ghadir Hum, yang ketika itu Rasul SAW pernah memegang tangan Ali dan dengan sambil mengatakan man kuntu waliyahu wa aliyu man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Barang siapa yang pada saat waktu aku sebagai penolongnya, aku sebagai pelindungnya, maka Alilah penolongnya, maka Alilah pelindungnya. Menurut kalangan Syiah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Memang benar, hadis ini hadis sahih, disebutkan oleh Imam Muslim, ya. Di antaranya apa? Minimal ada 14 sahabat Nabi, sahabat senior yang ikut pada peristiwa ini. Ya, tapi apa? Ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat senior yang ikut pada peristiwa Ghadir Hum itu, mereka tidak ada satupun yang kemudian apa? Mengingkari dengan pengangkatan sahabat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Dengan mungkin membawa hadis ini, ya. Kalau memang ini satu amanah keimamahan, maka tentunya mereka tidak ingin, ya, untuk kemudian apa? Dolim kepada Ali. Mereka tidak mau kemudian apa? Untuk mengingkari apa yang pernah Rasulullah pesankan. Ya, yang karenanya bahwa para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, maula di sini artinya bukan pemimpin. Ya, dikaji panjang lebar oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, ya, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, karena diantaranya Allah juga pernah mengatakan apa? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Apa kemudian di sini diartikan sebagai pemimpin? Kan tidak. Ya. Masa kemudian diartikan pemimpin, sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman? Kan bukan. Ya, sesungguhnya penolong kalian, sesungguhnya pendukung kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ini yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, ya, bahwa arti di sini bukan pemimpin. Karena ketika Rasul menyebutkan itu pasti tidak benar. Ya, man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. Barang siapa yang ketika aku sebagai pemimpinnya, kalau diartikan pemimpin, barang siapa yang ketika aku pemimpinnya, maka Alilah pemimpinnya. Berarti apa? Pada masa itu ada dua pemimpin. Yang Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi pernah mengatakan apa? Idza buyi'a li khalifataini faqtulu akhir minhuma. Kalau Anda nanti mendapati satu masa ada dua khalifah yang dibaiat, maka bunuhlah yang kedua. Tidak boleh dalam satu masa itu ada dua pemimpin, ada dua khalifah. Yang artinya kalau kemudian diartikan pemimpin berarti kan nggak benar juga. Ya, barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali pemimpinnya. Ya, yang karenanya bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib pun ketika Abu Bakar dilantik, Abu Bakar dibaiat
untuk menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali pun membaiatnya. Ya, berarti kan apa yang kemudian diklaim oleh kalangan orang-orang Syiah ini hanya sebagai satu bentuk apa? Kedustaan. Ya, meskipun memang kita nanti jangan sampai tertipu. Ya, ketika hadis ini adalah hadis sahih, mereka nanti akan menjelaskan hadis ini sesuai dengan keinginan mereka. Ya, nah, ini harus kemudian dijelaskan, dibawa, ya, sesuai dengan penjelasan para ulama yang muktabar. Ya, bahkan kemudian mereka juga mencaci, kan? Mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Di mana apa mereka mengatakan sungguh bahwa orang-orang yang akan pertama dimasukkan neraka itu adalah Abu Bakar dan Umar bersama dengan iblis. Itu ucapan orang-orang Syiah. Ya, bahkan mereka mengatakan tidak ada berhala yang paling buruk atas umat ini kecuali adalah Abu Bakar. Ya, jadi di mana apa? Ya, mereka mencela, mereka mencaci daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak dari kalangan para sahabat yang lain. Ya, karenanya Imam Abu Zur'ah rahimallahu taala beliau mengatakan, idza ra'aita ahadan yantaqisu ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ya, ketahuilah kalau Anda mendapati ada seseorang yang mencela, yang mencaci satu sahabat Nabi atau bahkan lebih daripada itu, beberapa sahabat Nabi, fa'lam, ketahuilah innahu zindik, itu adalah orang zindik. Artinya apa? Di atasnya munafik. Ya, yang kemudian mereka berani untuk mencela di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang padahal kita mendapati bahwa dengan riwayat-riwayat yang benar, dengan riwayat-riwayat yang sahih, sahabat Ali itu tidak pernah, ya, untuk meminta kepemerintahan, kekhilafahan, ya, kepemimpinan, bahkan tidak pernah untuk menyerobot, ya, tidak pernah untuk mengambil, ya. Yang ketika menyebutkan, ditanya tentang keutamaan siapa yang paling utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun mengatakan adalah Abu Bakar. Ya, sebagaimana khutbah beliau ketika beliau menyampaikan pidatonya di Kufah. Ya, afdalu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakar wa Umar. Yang paling afdol, yang paling baik, ya, setelah umat Nabi Muhammad SAW, setelah Muhammad SAW, yaitu adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, yang sehingganya ya, sangat-sangat, ya, tidak berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat, dengan dalil-dalil yang kokoh, apa yang menjadi klaiman dari kalangan orang-orang Syiah terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan juga kepada putri Abu Bakar. Ya, mereka mengatakan tidak ada pezina yang paling keji, yang paling buruk zinanya kecuali adalah Aisyah. Ya, itu disebutkan oleh ulama-ulama Syiah. Ya, nah, karenanya jangan sampai di mana kita tertipu, ya, dengan klaiman daripada orang-orang Syiah yang dimana mereka dengan akidah mereka, dengan prinsip-prinsip mereka, dan yang paling ngeri Bapak Ibu rahimakumullah adalah mereka memiliki prinsip taqiyah, ya, yaitu apa? Berdusta. Agama mereka itu adalah agama berdusta, yang mereka mengatakan at-taqiyatu dini la dina liman la taqiyata lahu. Taqiyah itu agama kami, berdusta itu agama kami, berbohong itu agama kami. Seorang itu belum memiliki agama kalau dia tidak mau berbohong. Ya, ya, makanya apa? Kita harus berhati-hati. Itu makanya bagaimana cara kita, gitu kan? Ya, ada beberapa cara. Di antaranya
mereka itu ketika ditanya apakah Anda itu ya Ahlus Sunnah atau Syiah, mereka akan mengatakan saya Muslim. Itu bisa dicirikan kalau itu adalah Syiah. Ya. Wong pertanyaannya Anda itu Ahlus Sunnah, Anda itu Sunni atau Syi'i? Dia mengatakan saya Muslim. Bukan itu jawabannya yang kita minta. Ya. Itu, ya. Jadi ketika kita tanya mereka kemudian jawabnya seperti itu, nah itu menandakan ya bahwa mereka itu adalah Syiah. Kemudian yang kedua, ya, minimal dua hal ini yaitu apa? Kita untuk mengetahui mereka selalu dan sering bersama dengan siapa. Kalau mereka sering didatangi ulama-ulama Syiah, tokoh-tokoh Syiah yang sudah jelas pesantren mereka dikunjungi oleh mereka, maka sudah. Maka Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ya bahwa bebek itu sama bebek, ayam itu pasti sama ayam. Ya, kenapa kita untuk menandai seperti itu? Karena mereka nggak mau mengaku masalahnya. Ya, maka dengan cara seperti itulah, insya Allah ini sebagai satu tanda kita mengindikasikan bahwa mereka itu dari kalangan orang-orang Syiah yang kadang karena kajian mereka sama dengan kajian Ahlus Sunnah. Ya, mereka mengkaji Sahih Muslim, mereka mengkaji Sahih Bukhari, tapi di awal-awal untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan kaum muslimin sebagai satu bentuk takiyah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat menteladani daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Aku lu qouli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.